dari 10,53 turun menjadi 10,18%. Evaluasi dari APPI seperti apa? Ya, memang kami sudah memperkirakan bahwa sejak mungkin kalau kita lihat data yang ada sejak kita rasakan adanya penurunan buying power atau daya beli, tentu kini juga dirasakan terhadap penjualan kendaraan roda 4 ya yang memang turun sekitar 15-17% year on year. Effort daripada kami sebagai perusahaan pembiayaan bersama-sama dengan partner kami khususnya dealer-dealer kendaraan roda 4 tentunya mencari peluang-peluang di mana perusahaan pembiayaan dapat tumbuh, dan tentunya kami masih tetap tumbuh 10,18% walaupun turun dari Juli yang kemarin. Namun demikian juga kita ketahui bahwa penyebab daripada adanya penurunan yang sedikit ini tentu Multifinance sangat hati-hati di dalam memberikan pinjaman baru, di mana kita juga harus mencari kualitas yang baru, dan ini terrefleksi bahwa kami berhasil melakukan kontrol terhadap non-performing financing yang sempat meningkat di kisaran sekitar 2,77%, saat ini sekitar 2,6%. Nah, secara net NPF pun kami masih kisaran 0,8%. Nah, ini adalah upaya-upaya daripada perusahaan pembiayaan yang tentunya terus menjaga kinerjanya, bukan mengejar volume, tetapi tentu adalah bagaimana kita melakukan booking kualitas yang baik. Demikian, Mbak Neke. Baik, tapi kalau kita lihat di September ini kan sebenarnya sudah ada pemangkasan suku bunga dan berpotensi masih akan berlanjut hingga akhir 2024. Di samping itu juga BI sudah memutuskan untuk memperpanjang insentif LTV dan juga FTV maksimal 100% untuk kredit properti ataupun DP 0% untuk kredit kendaraan. Apakah menurut Bapak ini bisa menjadi peluang juga untuk pertumbuhan Multifinance yang lebih melesat lagi hingga akhir tahun, atau menurut Bapak masih banyak tantangan-tantangan lain juga di industri ini? Ya, semua kebijakan-kebijakan yang tentunya dikeluarkan oleh regulator, pemerintah dalam hal ini baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, tentu kita sambut positif ya. Artinya bahwa dengan adanya tren penurunan suku bunga yang dimulai dari Bank Indonesia, tentunya kami harapkan partner kami yaitu perbankan tentu juga dapat melakukan adjustment terhadap cost of fund atau kredit yang diberikan kepada kami, yang dimana kami sangat tergantung 70-80% dari pinjaman perbankan. Namun kita pahami juga, kita tahu bahwa walaupun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga, tidak serta-merta perbankan akan juga melakukan pada saat seketika. Tentu masih perlu ada waktu adjustment, di mana tentu kita pahami bahwa di perbankan sendiri tentu diperlukan waktu, misalnya adjustment terhadap suku bunga deposito, tabungan, dan lain-lainnya. Tapi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Neke bahwa dengan penurunan tren suku bunga ini tentu akan menjadi potensi buat kita untuk tumbuh ke depannya, dan juga ini menjadi satu acuan agar mungkin di menjelang kuartal keempat ini kita bisa tetap menjaga pertumbuhan kita double digit, yang memang kami sudah perkirakan at the lowest mungkin sekitar 10-10,3%. Nah, hal-hal lain tentunya seperti yang saya sampaikan bahwa tantangannya kembali lagi adalah menurunnya misalnya potensi daya beli, di mana banyak juga kelas-kelas menengah, di mana adanya prioritas terhadap kebutuhan-kebutuhan lain. Tapi kita melihat bahwa dengan optimis pemerintahan yang baru, di mana mereka juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus digenjot untuk tetap tumbuh, mungkin bahkan ada satu proyeksi yang mengatakan akan diproyeksikan sekitar 8%, tapi mungkin ini perlu waktu untuk mencapai 8%, tapi kita melihat bahwa kesungguh-sungguhan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini tentunya bersama dengan para menterinya, kita harapkan banyaknya gebrakan-gebrakan insentif-insentif yang mungkin nanti akan masuk ke real sector. Demikian, Mbak Neke. Baik, kalau dari segi momentum, peluang apa yang diharapkan oleh industri multifinance hingga akhir tahun? Kita tahu masih ada momen pilkada dan juga hari raya di akhir tahun nanti. Ya, tentunya dengan yang kita harapkan ya, Mbak Neke, kalau kita bicara dari sektor ekonomi atau sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi tentu ditopang oleh 3 faktor, yaitu investasi, consumerism, dan belanja pemerintah. Nah, kita pahami bahwa tentunya
pemerintah akan melihat ketiga faktor ini dan kalau kita lihat begitu semangatnya pemerintah yang sekarang mungkin akan bagaimana mungkin akan meng-cut semua jalur birokrasi, semua proses-proses akan diproses dengan lebih cepat dan lain-lainnya. Tentu ini akan mengundang investor-investor asing masuk ke Indonesia dengan semangat yang lebih besar tentunya. Kita bisa melihat keberlangsungan dari pemerintahan yang lama dengan pemerintahan yang baru, beberapa menteri-menteri yang ada di pemerintahan yang lama tetap menduduki posisi kementeriannya dan tentunya ini bisa kita lihat bahwa ini menjadi satu keberlangsungan dari jalannya pemerintahan. Nah, tentu dengan keberlangsungan ini dan semangat dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo sebagai presiden kita yang baru, tentu ini merupakan satu momentum untuk kita melihat bahwa investasi yang kita harapkan investasi yang akan masuk baik melalui pasar modal ataupun real investasi akan bertambah di Indonesia. Nah, dan tentu dengan adanya investasi, tentunya dengan ada pertumbuhan ekonomi ini juga kita harapkan adanya employment opportunity ya. Employment opportunity tentu akan menggerakkan kembali yang dimana kita sering dengar sekarang banyak PHK dan lain-lainnya. Semoga adanya employment opportunity ini tentunya bisa menggerakkan pertumbuhan belanja ya, consumerism. Nah, selanjutnya kita pasti pahami bahwa pemerintah akan meneruskan banyak proyek-proyek yang tentu perlu diteruskan oleh pemerintahan yang baru sekarang ini dan tentu ini adalah belanja pemerintah. Nah, ketiganya ini kalau misalnya bisa dilaksanakan dengan baik dan cepat, tentu ini akan mendorong pertumbuhan dan tentu pertumbuhan ini akan mempunyai dampak positif kepada kami di industri pembiayaan.